Gondang Gotilon. Pada masa lampau, Gondang Gotilon merupakan acara yang sangat dinantikan orang Batak karena acara tersebut dianggap sebuah kesempatan untuk memuja dan memberikan kurban kepada Mulajadi Nabolon atau Tuhan Maha Pencipta. Pada ritual ini, orang menyembah Mulajadi Nabolon melalui tortor dan umpasa oleh Tonggo Bius atau raja-raja kampung yang dipimpin seorang Datu Bolon. Pada tengah hari akan dilaksanakan ritual terakhir, yaitu Mangalahat Horbo untuk dipersembahkan sebagai kurban kepada Mulajadi Nabolon. Dalam acara Gondang Gotilon, para raja kampung akan mengundang masyarakat desa lain untuk turut merayakan acara tersebut. Oleh karena itu, di sore hari setelah acara ritual selesai, Naposo Bulung atau muda-mudi dari desa lain akan berdatangan sambil membawa gendang besar yang penuh hiasan dengan maksud untuk mencuri perhatian muda-mudi yang ada dalam acara tersebut. Di sana, mereka akan manortor dan martumba atau menari-nari riang gembira dari sore hari hingga subuh esok hari sambil martandang atau mencari jodoh. Tongkongan. Tongkongan berasal dari Toraja atau Sulawesi Selatan. Tongkongan merupakan rumah adat suku Toraja. Tongkongan diambil dari kata tongkon, artinya duduk, tetapi bukan tempat duduk. Arti yang sebenarnya, melainkan tempat orang di desa untuk berkumpul, bermusyawarah, dan menyelesaikan masalah-masalah adat. Tongkongan berbentuk rumah panggung yang dibangun dari kombinasi barang kayu dan lembaran papan. Denahnya berbentuk persegi panjang, mengikuti bentuk praktis dari material kayu. Material kayu dari kayu uru, sejenis kayu lokal yang berasal dari Sulawesi yang banyak ditemui di hutan-hutan di daerah Toraja. Kayu dibiarkan asli tanpa dipelitur atau pernis. Rumah tongkongan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian kolong yang disebut suluk banua. Kedua, kale banua, yaitu ruangan dalam rumah. Dan yang ketiga adalah bagian atap yang disebut ratiang banua. Pada bagian depan tongkongan terdapat tanduk kerbau yang disusun rapi menjulang ke atas. Semakin tinggi atau banyak susunan kerbau yang disusun rapi menjulang ke atas menunjukkan semakin tinggi dan penting status sosial di pemilik rumah. Beberapa penelitian menyimpulkan ada hubungan antara suku Batak di Sumatera Utara dengan suku Toraja di Sulawesi Selatan. Teori Heine Gelder, seperti yang dikutip oleh Parkin pada tahun 1978, mengatakan bahwa orang-orang Proto-Melayu yang bermigrasi ke tanah Batak berasal dari wilayah Balkan di seputar Laut Hitam atau Laut Pontik. Mereka mulai berpindah ke bagian timur pada abad ke-9 sebelum Masehi dengan membawa serta budaya mereka. Sebuah kelompok pergi ke tepi selatan Cina dan berdiam di Dongson, yakni Sungai Song Ma dekat Tan Hoa di Vietnam Utara sekarang, atau di Tonkin. Bekas-bekas kebudayaan Dongson ditemukan di seluruh kepulauan yang dikenal bukan zaman perunggu dan bukan juga tembaga atau termasuk tanah Batak dan tanah Toraja. Dan ini tampak khusus dalam gaya arsitektur punggung belakang rumah maupun atap tanduk rumah-rumah Batak, hingga hiasan rumah, ukiran dan lukisan-lukisan magis yang ditemukan di buku-buku Batak yang diolah dari kulit pohon. Menurut Heine Gelder, kebudayaan Dongson mulai mempengaruhi Sumatera sejak abad ke-3 sebelum Masehi. Kota Parapat merupakan salah satu tujuan pariwisata yang berada di Sumatera Utara. Kota di tepian Danau Toba ini menjadi saksi bisu sejarah bangsa Indonesia, karena di kota ini Presiden RI ke-1 Insinyur Soekarno pernah diasingkan di pesanggerahan milik perkebunan Belanda. Hingga saat ini, rumah tersebut masih berdiri dan terawat dengan baik. Bahkan, rumah yang pernah ditinggali Bung Karno pada masa pengasingan ini telah menarik banyak wisatawan yang berkunjung ke kota Parapat. Rumah ini dulunya dibangun oleh Belanda pada tahun 1820. Rumah ini dibangun di atas lahan seluas 2 hektar dan menggunakan arsitektur bergaya Eropa. Rumah ini memiliki ukuran 10 x 20 meter dan dikelilingi taman. Di rumah pengasingan Soekarno ini juga terlihat beberapa lukisan, perabotan rumah, dan kursi yang dulu dipakai oleh Bung Karno. Selain itu, masih ada tempat tidur yang dulu dipakai oleh Bung Karno, foto-foto, koleksi buku, dan barang lainnya yang masih terawat dengan baik di rumah ini.